Maha besar Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, yang kami panggil, kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Pagi hari ini Tuhan, kami kembali naikkan syukur, terima kasih kami kepadamu, karena Engkau baik, Engkau masih memelihara kami dengan tubuh yang sehat. Kami dapat datang beribadah bersama-sama di gereja ini Tuhan. Tuhan, bersabdalah pagi hari ini, karena firman-Mu adalah pelita buat kaki kami, firman-Mu adalah terang buat jalan kami Tuhan, supaya kehidupan kami semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, kami butuh urapan-Mu buat hamba-Mu, karena kami tahu hamba-Mu ini terbatas. Biarkan Kau yang mengambil alih, mencurahkan isi hati-Mu buat kami semua, sehingga kami pulang membawa berkat-berkat daripada-Mu. Berkati setiap jemaat yang hadir, kami mau memberikan hati kami yang terbaik untuk firman-Mu Tuhan. Biarkan apapun yang kami alami saat ini, Tuhan sudah jawab dan memberikan kemenangan buat kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk, saudara. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, puji Tuhan. Ya, seperti biasa saya berkata, ayo kita sama-sama belajar ya. Ya, tidak ada yang lebih pintar ya, karena firman Tuhan adalah pedang bermata dua ya. Baik buat saudara yang mendengarkan, juga baik buat saya yang membawakan ya. Kita sama-sama belajar firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri tema, pikiran adalah medan perang. Saudara ya, pikiran kita ini adalah medan perang ya. Ini mestinya saya terinspirasi dengan satu buku punya Joyce Meyer ya saudara ya. Saya baca yang memberkati saya bahwa memang pikiran kita ini adalah medan perang ya. Mau A atau mau B ya, mau ya atau tidak, mau apa atau berbuat apa, itu semua di otak kita saudara ya. Karena memang otak kita ini tempat untuk bertempur. Tempat untuk bertempur ya. Haleluya. Hari ini pembahasan kita tentang pikiran adalah medan perang ya. Sesuatu yang sangat penting saudara ya. Karena itu sangat menentukan masa depan kita saudara. Baik hidup kita, baik pelayanan kita, baik rumah tangga kita, bahkan sampai keselamatan kita saudara. Ya. Apa itu saudara yang kita harus pikir saudara ya? Pikiran itu adalah satu hal yang harus kita perhatikan dalam hidup ini. Karena pikiran kita itulah yang menjadi dasar apa yang kita kerjakan, saudara. Kenapa pikiran, saudara ya? Karena di dalam pikiran sering terjadi pertempuran rohani, saudara ya. Pikiran adalah salah satu yang menentukan kita berhasil atau tidak berhasil, saudara. Betul tidak, saudara? Ya. Iblis punya strategi ya, sering bermain dalam pikiran kita. Betul tidak, saudara? Ya. Iblis tidak memulai langsung dengan rumah tangga rusak, enggak, saudara? Enggak, saudara. Iblis masuknya pelan-pelan melalui pikiran kita. Ya, mungkin pikiran si suami jelek kepada istri, pikiran istri curiga kepada suami. Lah, iblis pakainya di pikiran dulu. Lama-lama rumah tangganya hancur. Ya, iblis tidak langsung membuat tubuh kita sakit, saudara. Ya, tiba-tiba sakit enggak. Iblis pakai pikiran. Duh, deg 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 deg. Ya, pikiran dulu. Wah, ini sakit jantung itu. Ya, jadi iblis itu masuknya melalui pikiran dulu, saudara ya. Iblis tidak pernah membuat kita jatuh keuangan dulu, saudara. Ya, iblis pakai pikiran dulu. Duh, bagaimana nih? Kerjaan semakin sepi. Ya, tidak ada penghasilan. Ya, pengeluaran besar. Anak gini, butuh ini, butuh ini, butuh ini. Dia mematahkan pikiran kita supaya
iman kita lemah. Ya, begitu iman kita lemah, wah dia mengacau balaukan kehidupan kita, saudara. Kalau kita sudah kacau balau, tidak mungkin kita dapat berkat. Ya, karena apa, saudara? Kalau apa yang kita pikirkan, itu yang akan terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Saudara, pikiran ini adalah sesuatu yang sangat penting, saudara ya. Iblis serang kita dimulai dari mengacaukan pikiran kita. Lah apa sih yang gereja-gereja terus? Apa untungnya sih gereja sih? Ya, enak tidur di rumah, enak ke mall. Ya, kayak apa nyumbang gereja, bayar apa? Bersusah-susah melayani Tuhan. Apa tetap aja hidupku seperti ini? Nah, seringkali saya mendengar hal itu, saudara. Karena apa? Iblis berusaha terus mengacaukan hidup kita. Karena iblis tugasnya adalah menghancurkan hidup kita, membinasakan hidup kita. Maka dari itu kita hari ini belajar, saudara ya. Jangan sampai pikiran kita ini dimakan oleh permainan iblis, saudara ya. Kita baca dulu di 2 Korintus 10 ayat 3 dan 5. Saya bacakan, saudara ya. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami adalah dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat dan merobohkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Terakhir dikatakan, kami menawan segala pikiran dan menaklukkan kepada Kristus. Firman Tuhan ini ditulis oleh Paulus, saudara. Ya, di mana Paulus saat itu banyak jemaat di Korintus ini, saudara ya, meremehkan dia, menghina. Ya, Paulus sering melemahkan dengan kata-kata yang negatif. Tetapi Paulus berkata, memang kami masih hidup di dunia. Kita ini semua hidup di dunia. Tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Kami berjuang secara rohani. Senjata kami senjata rohani, saudara. Wow, ini harus kita tiru, saudara. Ya, bahkan dikatakan segala pikiran harus ditaklukkan kepada Kristus, saudara. Jadi semua pikiran kita ini harus ditawan, harus dikuasai. Artinya seringkali, saudara ya, kalau kita tidak menawan, tidak menjaga pikiran kita, seringkali kita memberontak akan kehendak Tuhan, saudara, dalam hidup ini. Jujur, saudara, walaupun kita menjadi anak Tuhan, kita sering memberontak kepada Tuhan. Sungguh, saudara. Coba, ayo nanti doa, teduh malam hari, coba renungkan omongan saya. Walaupun kita sudah menjadi hamba-hamba Tuhan, kadang-kadang kita itu memberontak, tidak nurut akan Tuhan. Sungguh, saudara. Karena apa? Pikiran kita masih belum ditaklukkan kepada Kristus. Kita masih sering pakai logika. Kayak apa gini, buat apa gini, buat apa gini, rugi. Belum takluk, belum ditawan oleh firman Tuhan, belum ditaklukkan oleh Kristus. Ya, plus minus ditimbang terus, saudara. Ya, saudaraku kasih dalam Tuhan, pikiran adalah tempat iblis pertama kali masuk. Ya, pikiran adalah pintu bagi si iblis untuk menghancurkan hidup kita. Iblis bisa memberikan kita pengertian seakan-akan baik dan benar, saudara. Contoh, uang kamu kari tinggal berapa? Wis, ojo dibuat ini tidak penting. Buat no hidupmu. Jadi kita semakin hari semakin tidak berbuat sesuatu. Ini contoh, saudara. Padahal firman Tuhan berkata, ya, kamu terus harus berbuat kebaikan. Ya, maka engkau akan diberi kebaikan oleh Tuhan. Saudara, Tuhan kalau janji tidak pernah luput, saudara. Sungguh, saudara. Kalau Tuhan berjanji, Tuhan akan menggenapi, saudara. Ya. Saudaraku kasih dalam Tuhan, perang di pikiran ini bisa terjadi kita setiap hari. Setiap hari, setiap saat. Hari ini saudara datang ke gereja aja,
Ada yang membawa kerinduan, ada sekedar kewajiban, ada yang karena terpaksa. Laopo yang hope, gereja kecil, ya enak ke gereja besar, semua fasilitas baik. Iblis berusaha masuk di pikiran, ya apa kelebihannya? Ya. Seringkali kalau ada sesuatu jemaat berpikir, setan yang ganggu saya Pak, ya saya digoda setan, ya misalkan ada laki-laki selingkuh, dia tidak mau salah, iblis Pak goda saya, setan ini loh goda saya, padahal ya enggak saudara, semua dari pikiran. Waduh saya kilaf. Ya banyak orang seberang berkata, aku kilaf Pak. Wah enak sekali kalau ngomong kilaf. Tidak ada kilaf itu saudara. Kilaf itu tetap ada waktu untuk berpikir. Tak mungkin dilala melakukan. Semua pasti dipikir, saudara. Ya. Tapi seringkali musuh terberat dalam hidup kita, terbesar dalam hidup kita, bukan iblis. Musuh terbesar dalam pikiran kita sendiri itu adalah diri kita sendiri, pikiran kita sendiri, saudara. Kalau saudara bisa menaklukkan pikiran saudara di bawah kaki Kristus, saya yakin dan percaya, hidup saudara akan berubah. Ya. Saya dulu pernah ada pengalaman, ya, salaman sama orang, kan kebetulan banyak, saudara. Salaman sama orang, saya tuh, ya namanya orang ya ada kekurangan pasti itu ya. Salaman gini saya nolenya gini. Setelah itu sewot orangnya saudara ke saya, marah. Pak Stef itu enggak jadi teladan yang baik. Loh, ada apa? Jadi tim gembala seperti itu. Ada apa? Maaf, ada apa? Saya salaman kok enggak direken. Loh, blind saudara. Ya itulah saudara, seringkali kita tuh main pada pikiran kita. Musuh yang terberat adalah diri kita sendiri, ya. Karena iblis hanya butuh satu pintu kecil aja. Pikiran kita yang tidak dijaga, maka hidup kita akan hancur, saudara. Percaya sama saya, saudara, ya. Ada cerita nyata seorang ibu, ya. Ibu sudah tua, ya. HP-nya ini jatuh di selokan, ya. Namanya ibu sudah tua, dia nggak ngerti tuh. Aduh, HP saya jatuh. Dia beli HP baru di counter dengan nomor HP yang baru, saudara. Ya. Karena tua, dia minta tetangganya, tolong masuk no SIM card-nya, betulkan ini. Tetangganya membantu, dimasukkan, ya. Semua di set, selesai. Ini Bu sudah selesai. Oh puji Tuhan, terima kasih. Singkat cerita, seminggu 2 minggu, HP ini kok tidak berbunyi sama sekali. Dia punya 4 putra. Biasanya tiap hari, 2 hari sekali mesti telepon. Ini tidak bunyi sama sekali HP ini. Ya, terus setelah itu ibu ini bilang gini, oh ya, anak saya sudah berubah semua, sudah tidak baik, tidak sayang sama saya, ya. Anak-anak saya sudah melupakan saya, ya. Saya ini tua, tidak berguna lagi, lebih baik saya mati. Ibu itu ngomong gitu ya, saudara ya. Haleluya. Terus setelah itu keesokan harinya, ya, anaknya itu datang berempat ke rumah, saudara. Ya, marah dan khawatir, marah campur khawatir anak-anaknya. Karena apa? Anaknya setiap kali telepon tidak bisa masuk. Jadi setengah marah, setengah khawatir datang. Ibu, mengapa ibu ditelepon tidak bisa? Kita tuh takut dan khawatir. Ya, terus, loh, mengapa ya? Tidak bisa, coba, tidak bisa. Nah, ya, akhirnya anaknya memberitahu bahwa tidak perlu ganti nomor, bisa diurus, ya, tapi ibunya tidak tahu. Nah itu saudara, dari pikiran yang negatif, ya, dari pikiran yang tidak benar, bisa sampai pingin bunuh diri. Padahal tidak ada masalah apa-apa, saudara, tapi bisa membawa ke hal yang negatif. Ini contoh nyata, saudara. Ya, pikiran yang tidak baik bisa membawa terus pikiran kita semakin liar. Oh, orang ini tidak benar. Oh, ini memang tidak benar. Ya, apapun yang kita kerjakan baik, wah ini ada maksudnya ini yang jelek ini. Oh ini,
curiga ya, ini ada maksud yang tidak benar. Ya, saudaraku kasih dalam Tuhan. Rumah tangga yang rusak belum tentu karena perselingkuhan, belum tentu karena ekonomi kurang. Ya, rumah tangga rusak karena seringkali pikiran yang negatif yang tidak terkendalikan. Saya punya contoh, saudara, ya, suami istri. Dua-duanya adalah orang yang sangat-sangat baik. Sangatnya banyak. Tetapi sayangnya si istri punya pikiran selalu negatif kepada suaminya. Ya, suaminya ini kerja, ya, buating tulang. Telat sedikit langsung curiga setengah mati, saudara. Ya, singkat cerita, istrinya ini temperamen, saudara. Bukan suaminya yang dipukuli, istrinya yang mukuli suaminya, saudara. Suatu ketika terlambat pulang, kamu dari mana? Loh, saya dari kantor ada meeting. Kok masa meeting terus? Karena emosinya meledak-ledak, saudara, ya. Pikirannya negatif. Katanya karena cinta, ya. Terus dipukul, saudara, pakai helm. Buok. Mulai besok jauh usah lembur. Nah, itu. Ini nyata. Suaminya datang ke rumah saya. Benjut, saudara. Dia cerita, saya ikut tersenyum, ya lucu. Kok bisa sih, padahal istrimu tuh orang baik. Iya, Pak, orang baik, tapi pikirannya selalu negatif. Saya gajian ya, Pak, saya gajian misalkan sekian, kalong 500 loh. Saya bilang 500 ini tak pegang ya, buat nanti keperluan. Nggak percaya, Pak. Suruh kasihkan dia semua, kalau perlu baru minta. Waduh, saudara. Ya itu, saudara, itu sangat berbahaya, saudara. Jadi pikirannya negatif itu bisa menghancurkan semua aspek kehidupan kita. Padahal firman Tuhan mengajarkan kita apa sih yang harus ada dalam pikiran kita. Ya, firman Tuhan mengajarkan kita, saudara, ya. Di Filipi 4 ayat 8 dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semuanya yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi Tuhan menghendaki otak kita diisi dengan hal-hal yang baik, supaya kita memiliki hati yang baik, tindakan yang baik, perbuatan yang baik. Semua berawal dari pikiran kita. Kalau pikiran kita tidak baik, tidak mungkin kita punya hati yang baik. Sungguh, saudara, pikiran itu sangat berbahaya. Ya, pikiran ini sangat menguasai senternya hidup kita. Kalau pikiran kita sudah ditaklukkan di dalam Kristus, secara otomatis hati kita ini akan terbentuk, saudara. Saudaraku kasih yang Tuhan, Allah memerintahkan kita untuk memilih apa yang seharusnya dipikirkan. Artinya, pikiran itu bisa diarahkan. Siapa yang bisa mengarahkan? Ya diri kita sendiri. Siapa yang bisa mengendalikan pikiran kita sendiri? Ya kita sendiri. Tidak ada orang lain yang bisa menolong. Ya, saudaraku kasih dalam Tuhan, kalau kita tidak diarahkan, ya, pikiran tuh kacau balau, saudara. Ya sungguhan, tidur enggak enak, makan enggak enak, betul enggak? Saya pernah ngalami ya, biasanya saya nilai tidur gampang, saudara. Suatu ketika saya pernah ya, kok otak ini muter. Tuhan, kok enggak bisa diem otak ini ya, muter terus. Sampai tidurnya enggak nyenyak, saudara. Ya, semua itu ternyata dari pikiran. Iya, bagaimana nih ya. Kayak GPT Hope ini, saudara. Saya mau jujur, saya tidak mengandalkan otak saya, saudara. Saya tidak mengandalkan pikiran saya. Saya cuma mengandalkan firman Tuhan. Ya, saya serahkan semua di bawah kaki Kristus. Kalau mengandalkan pikiran saya, kekuatan saya, nothing, saudara. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya tidak lebih dari saudara, sama. Ya, saya
tidak lebih hebat dari saudara. Saudaraku kasih dalam Tuhan, ayo kita belajar. Mengapa iblis senang menyerang pikiran kita? Ya. Pertama, karena pikiran ini menentukan perasaan, betul tidak saudara? Pertama dari pikiran, tadi yang contoh misalnya salaman itu, ya toh, kurang ajar Pak Steve ini. Sekarang berubah, jadi orang tidak baik. Saya tidak direken. Masuk ke perasaan. Ya, setelah ke perasaan diputuskan, wis, tidak kehub. Males aku, gara-gara Pak Steve lu. Salaman tidak dilihat orangnya, tidak menghargai. Ambil keputusan. Biasanya gitu saudara ya. Terus setelah keputusan pasti tindakan, wis tidak datang. Ya, terus lama-lama kan jadi kebiasaan dia. Di tempat lain gitu, pola pikirnya tetap gitu. Ya, semua di tempat-tempat lain juga punya pikiran seperti itu. Ya, makan soto, ya misalkan, loh aku kok tidak diambilkan? Gereja ini kurang apik pelayanannya. Ya apa nih pengurusnya tidak benar? Dia selalu pikiran negatif. Otomatis kehidupannya, masa depannya juga tidak baik, saudara. Semua itu berawal dari pikiran, perasaan, keputusan, dan tindakan, saudara. Saudaraku kasih dalam Tuhan, jadi pikiran yang benar, ya, masa depan kita pasti benar, pasti baik. Sungguhan, ini omong sesungguhnya. Firman Tuhan berkata demikian. Kalau pikiran kita negatif, maka masa depan kita pasti berantakan. Sungguhan, ya. Poin kedua, mengapa iblis senang menyerang pikiran kita? Karena pikiran itu menentukan iman kita. Betul tidak, saudara? Iman itu semua berawal dari pikiran. Hari ini saudara mendengarkan firman Tuhan, pasti dipikir toh. Tidak ada yang tidak dipikir, semua pasti dipikir. Benar tak Pak Steve ngomong ini? Ya betul tidak? Iblis pinter, dia tidak menyerang iman dulu, saudara. Dia menyerang pikiran dulu. Ya. Karena pikiran adalah pusat dari segala perbuatan kita. Ya. Kalau pikiran kita positif, maka hati kita akan penuh dengan kedamaian, kebaikan. Ya, otomatis tindakan-tindakan kita adalah tindakan yang positif. Kalau pikiran kita negatif, sudah pasti rusak semuanya, saudara. Seperti ibaratnya CPU ya di komputer, ya. Kalau CPU rusak, seluruh sistem rusak. Komputer itu tidak akan berfungsi lagi, saudara. Haleluya. Saudaraku kasih dalam Tuhan. Ada satu cerita ya, saudara ya. Seorang pemuda, ya. Dia orang yang cinta Tuhan, ya. Saya kasih nama Kevin lah, misalkan dia. Nama samaran gitu. Ini kisah nyata. Ya, Kevin itu bukan orang yang jahat, bukan orang yang nakal. Bukan orang peminum, bukan orang pemabuk. Dia sangat taat ibadah, ya. Dia sering memuji Tuhan, ya, rajin ibadah, ikut CG, rajin melayani. Tapi masa kecilnya Kevin ada luka di hatinya. Pada waktu kecil ayahnya selalu membeda-bedakan dengan saudaranya. Kevin, kamu itu bodoh. Kevin, kamu itu tidak berguna. Kevin, kamu tidak mungkin jadi orang sukses. Ya, masa depanmu pasti hancur, Kevin. Papanya sering kali berkata demikian. Ya, suatu ketika Kevin itu bertumbuh dewasa. Di saat Kevin ini menghadapi masalah dalam pekerjaannya, tiba-tiba kata-kata itu timbul di pikirannya. Oh, papaku berkata dulu seperti ini. Iya benar. Aku hari ini mengalami kegagalan. Bisnisku hampir bangkrut. Aku memang bodoh. Aku memang orang tidak berguna. Pikirannya langsung ingat. Karena ada luka di hatinya. Terus si Kevin ini naik ke apartemen tingkat 10. Dia ingin mengakhiri hidupnya, saudara. Ya, pada waktu dia naik di lantai 10 dia mau bunuh diri. Teleponnya berdering. Ada teman gereja telepon. Kevin, apa yang kamu lakukan? Aku tidak berguna. Aku orang bodoh, aku orang gagal. Tidak. Tuhan sangat mengasihimu.
Engkau berharga di mata Tuhan. Jangan percaya dengan pikiranmu yang negatif. Temannya berkata demikian. Akhirnya Kevin itu menangis, saudara. Kakinya bergemetar. Tuhan, ampuni aku. Aku sudah dipermainkan oleh pikiranku. Padahal aku gagal-gagalnya aku jauh lebih sukses daripada saudara teman-temanku. Akhirnya Kevin tidak jadi bunuh diri, ya. Tuhan menyelamatkan Kevin pada malam hari itu. Saudaraku kasih dalam Tuhan, itulah perang di pikiran, ya. Itu bukan lelucon, saudara. Ya, ini bukan lelucon, saudara. Ini kisah nyata. Dan ini bukan satu permainan yang dikarang-karang. Nyawa bisa hilang loh dengan pikiran yang tidak benar, saudara. Nyawa bisa hilang loh. Banyak orang yang hidupnya hancur bukan karena dia tidak baik. Karena pikiran yang tidak bisa dikendalikan. Pikiran yang selalu negatif, saudara. Saudaraku kasih dalam Tuhan, pikiran harus dijaga loh, saudara. Ya. Untuk memenangkan pikiran, ya, kita harus punya identitas yang benar. Ya, ingat saudara ya. Kalau kita kepingin menang dalam pemikiran kita harus jelas identitas kita. Siapa kita nih saudara ya. Di Roma 8 ayat 37 dikatakan, tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Kita orang-orang yang menang, dimenangkan oleh darah Kristus, saudara. Kita orang-orang pilihan Tuhan, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Tuhan itu sangat mengasihi kita. Ya, orang tua kita mengasihi kita, istri suami kita mengasihi kita, anak-anak kita mengasihi kita. Tidak sebanding dengan kasih Tuhan. Kasih Tuhan kasih segala-galanya. Dia rela menyerahkan nyawanya bagi kita. Kalau dipikir-pikir lagi, siapa kita, saudara? Kita ini orang berdosa. Kita ini orang tidak benar, betul nggak, saudara? Siapa di sini orang yang merasa sudah benar? Kita ini orang tidak benar. Karena kasih Tuhan yang begitu sempurna buat kehidupan kita. Kita ada di tempat ini. Kita bisa duduk ibadah di tempat ini. Semua karena anugerah Tuhan. Di Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara harus tahu hidup saudara ini ke depan pasti lebih baik. Punya iman. Ya. Harapan, Tuhan menjanjikan harapan. Kalau Tuhan sudah berjanji, Dia tidak mungkin memungkiri, saudara. Kalau saya yang berjanji, saya bisa memungkiri. Saya bisa tidak jadi. Tapi kalau Tuhan yang berjanji, Dia Allah yang setia. Dia tidak akan pernah mengingkari janji kita. Janjinya Tuhan kepada kita. Saudara, kita harus punya identitas yang baik. Ya, identitas yang benar, ya, supaya pikiran kita tidak melayang-layang. Pada waktu saudara menghadapi masalah, sakit penyakit apapun, datang pada Tuhan. Tuhan, aku ini anakmu. Aku ini hambamu. Terjadilah menurut kehendak-Mu. Cukup, saudara. Ya, saya kalau doa, kadang-kadang kalau sudah menghadapi masalah yang berat, saya cuma berkata demikian. Tuhan, aku ini hamba-Mu. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku serahkan padamu. Maka Tuhan akan campur tangan untuk memberikan jalan keluar buat kehidupan kita. Saya beri tips, saudara ya, bagaimana kita bisa memenangkan pikiran. Ya, saya kasih tips ya. Pertama, kenali sumber pikiran itu. Ya, tidak semua pikiran berasal daripada Tuhan, saudara. Ya, ingat, tidak semua pikiran kita itu berasal dari Tuhan, ya. Bisa juga dari diri kita sendiri, ya. Bisa juga dari iblis, saudara, yang kelihatannya seperti baik, seperti benar. Cara membedakannya sangat sederhana, saudara. Ya, pikiran yang menguatkan itu pasti berasal dari Tuhan. Ingat, saudara, ya.
Pikiran yang menguatkan, contoh gini. Misalkan saudara dalam kesulitan. Engkau tidak pernah sendiri. Itu dari Tuhan pasti. Pada waktu saudara sakit, Allah sanggup menyembuhkanmu. Itu dari Tuhan pasti. Tapi kebalikannya, kalau pikiran yang mematahkan iman, itu pasti dari iblis. Contoh, ya, kamu itu siapa sih? Ya, kamu itu orang siapa? Kamu orang tidak punya. Kamu orang tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu tidak sakit, wes lah, tidak lama hidupmu itu. Sakitmu kronis. Ya, itu kata-kata pasti dari si jahat, saudara. Ingat, saudara, ya. Tuhan tidak pernah memberikan pikiran-pikiran yang negatif, saudara. Tuhan selalu memberikan kata-kata yang menguatkan iman kita. Ya, karena Dia Allah yang baik. Selanjutnya, uji pikiran dengan firman, saudara. Ya, kalau tidak sesuai firman, tolak jauh-jauh. Ingat, uji ya pikiran kita dengan firman. Misalkan, saudara dalam menghadapi kesulitan, ya, dalam kesakitan, dokter berkata tidak mungkin sembuh, misalkan, saudara. Manusia, ya, kalau berkata tidak mungkin, itu pasti ada kemungkinan masih bisa terbalik keadaannya. Kalau Tuhan yang berjanji, Tuhan sanggup menyembuhkan saudara, bilur Yesus menyembuhkan saudara, itu yang pasti terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Saudara percaya kepada manusia atau kepada firman Tuhan? Ya, uji terus. Kalau bukan dari firman Tuhan, tolak, saudara. Tidak usah direken, buang jauh-jauh pikiran-pikiran negatif. Ya, kamu selama ini hidupmu tidak akan progres, tidak mungkin diberkati Tuhan, tidak mungkin kamu punya rumah sendiri, tidak mungkin kamu punya mobil, tidak mungkin kamu diberkati Tuhan. Itu pikiran dari si jahat, buang jauh-jauh. Tadi dikatakan Tuhan tahu rancangan-rancangan yang terbaik buat kehidupan kita. Setuju, saudara? Jangan sampai firman Tuhan ini didengar saja dengan iman, yakin masa depan yang cemerlang pasti ada dalam kehidupan kita, karena kita adalah anak-anaknya. Ya, kalau anak-anak saya pasti saya perhatikan, saudara, betul tidak? Ya, begitu juga dengan jemaat. Kalau saya punya jemaat yang benar-benar jemaat, pasti saya juga perhatikan, karena itu anak saya. Gitu ya, saudara ya. Tidak mungkin saya ada berkat tak kasih anak tetangga, tidak mungkin. Saya pasti kasihkan ke anak-anak, anak asli maupun anak rohani. Ya, saudara ya. Tidak mungkin saya kasihkan ke orang lain dulu. Ya, kita ini anak-anak Tuhan, ya. Selanjutnya, pikiran ini harus dipenuhi dengan firman. Karena firman Allah itu adalah kebenaran itu sendiri. Firman Tuhan ini adalah kebenaran yang harus kita jaga dalam hidup ini. Jangan kita hidup sebagai anak Tuhan, tetapi kita tidak hidup dalam kebenaran. Wow, saudara, ini bahaya. Sangat bahaya. Kalau kita menyatakan kita anak Tuhan, kita nuruti kata-kata dari Bapak kita. Bapak kita nyuruh apa ke kita? Kalau kita mengaku anak Tuhan, tapi kita tidak taat akan Tuhan, kita melakukan sesuatu yang menyimpang dari Tuhan, ya otomatis kita belum menjadi anak Tuhan. Yang selanjutnya, jaga pergaulan kita. Ini penting sekali, saudara. Ya, pergaulan kita ini sangat mempengaruhi pola pikir kita. Ya, kalau saudara kumpul dengan hamba-hamba Tuhan, pola pikir saudara akan ngatut ke hamba-hamba Tuhan yang benar. Ya, kalau saudara kumpul dengan orang pengusaha, ya, lama-lama otak saudara akan jadi pengusaha. Kalau saudara kumpul dengan orang yang suka mencuri, saudara akan menjadi pencuri. Iya, sungguh, saudara. Karena pergaulan kita nih mempengaruhi cara berpikir kita, saudara. Haleluya, saudara. Haleluya. Saudaraku yang dalam Tuhan, ayo kita belajar mengendalikan pikiran kita. Kalau kita ibadah, bawa hati kita, segenap hidup kita pada Tuhan. Kalau kita datang kepada Tuhan, semua hal-hal duniawi tinggalkan semua. Jangan sampai seperti ini, saudara. Saudara ibadah, saudara berdoa, tapi pikirannya melayang-layang.
Misalkan sekarang ini ibadah, misalkan, tapi dari situ ada. Waduh, hujan, jemuranku ya apa di rumah. Kan sering gitu ya. Terus ada lagi gini, ibadah. Duh, mari ini makan apa rek? Ulang ibadah lagi makan apa sih enak ya. Jadi orangnya duduk tapi pikirannya tutup mana-mana. Wah enak rujaan ini, adem-adem. Kan gitu ya. Saudaraku kasih dalam Tuhan, ayo kita belajar saudara ya. Mengendalikan pikiran kita supaya kehidupan kita benar-benar berkualitas di hadapan Tuhan. Saudaraku, saya perhatikan banyak dari kita yang hancur bukan karena serangan fisik, dipukul, ditendang, dibanting, ya enggak saudara ya. Ada loh saudara, orang yang setiap malam tuh diam-diam nangis di rumah, ya. Kelihatannya memang kuat, tapi di dalam dia remuk saudara, ya. Ada juga orang yang kelihatannya senyum, kemana-mana tertawa, senyum, happy ya. Tapi hatinya itu hancur. Saudara pernah nemui orang seperti itu? Ya, saudara-saudara, ada juga yang rindu melayani Tuhan. Ya, tetapi dalam pikirannya selalu berkata, kamu tidak layak. Ya, kamu itu orang gagal, kamu itu orang tidak punya, tidak bisa berbuat apa-apa kamu tidak berharga, kamu itu banyak dosa, kamu hidupnya dulu tidak benar. Seringkali iblis mendoktrin kita seperti itu, supaya kita tidak mau melangkah dalam melayani Tuhan. Saudara, masa lalu biarkan berlalu. Yang terpenting kita sekarang ke depan itu harus kita pikir, sisa hidup kita ini loh, waktu yang Tuhan beri ini, apa yang harus kita kerjakan, itu aja yang paling penting. Kita tidak selamanya hidup di dunia. Dunia ini bukan milik kita, saudara. Kita hanya mampir. Firman Tuhan berkata umur manusia itu 70 tahun. Ya, kalau kuat 80, anggap 70, saudara. Saudara sekarang usianya berapa? Sisa berapa umur kita? Iya kalau sampai 70. Ya, seperti adiknya Ibu Lingga, tidak ada apa-apa sakit, betul tidak Ibu Lingga ya? Sampai umur 55, tidak dari Jepang pulang sakit, sesak nafas, wah sampai di ICU dipasangi ventilator. Waduh, saya sampai mikir, itulah hidup manusia. Padahal sebelumnya juga sehat-sehat. Saudara, ayo kita belajar, ya kita belajar. Hari ini firman Tuhan menguatkan kita, mengingatkan kita, supaya kita benar-benar harus bisa mengendalikan pikiran kita. Hari ini, Tuhan mau berkata buat kita, anakku, apapun keadaanmu hari ini, ingat aku selalu ada di pihakmu. Ya. Kamu tidak sendiri untuk berperang. Tuhan selalu menyertaimu. Tuhan selalu peduli atas hidupmu. Dan Tuhan pasti memberikan kemenangan buat kehidupan kita. Hari ini Tuhan berkata kepada kita, jangan takut dan khawatir. Ya. Pegang teguh firman Tuhan. Biarkan Roh Kudus menjamah hati dan pikiran kita semua. Memulihkan trauma-trauma yang lama, menghapus luka-luka yang lama, membalut luka dalam hatimu, menyembuhkan hatimu, menghapus suara-suara negatif dalam hidupmu, dalam pikiranmu, dan menggantikannya dengan suara kasih Bapa. Saudara, Tuhan hari ini mau berkata buat saudara dan saya, engkau berharga di mataku. Engkau sangat dikasihi Tuhan. Engkau umat kesayangan Tuhan. Engkau adalah biji mata Tuhan. Ingat saudara, sekali lagi saya berkata, engkau tidak pernah sendiri. Ada Tuhan yang selalu peduli dan mengerti atas kehidupan saudara. Percayalah saudara, ya, percayalah. Tuhan itu baik. Selalu perbuatannya baik. Maka semua yang kita pikirkan harus yang baik. Karena itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan
kita semua. Haleluya. Kita nyanyikan satu pujian, Saat Ku Menyembah-Mu. Haleluya. Akhir ibadah pagi hari ini, kembali kami naikkan syukur, terima kasih kami Tuhan. Engkau memberikan kesempatan kami memuji-Mu, menyembah-Mu, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ini suatu hal yang istimewa dalam kehidupan kami. Sungguh Tuhan, kami menyadari tanpa campur tangan-Mu dalam kehidupan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Maka dari itu Tuhan, kami mau belajar menyerahkan kehidupan kami total ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau selalu ada buat kami. Engkau selalu peduli atas kehidupan kami. Dan kami percaya kami adalah anak-anak kesayangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat yang hadir pada siang hari ini, baik onsite maupun online Tuhan. Engkau mengetahui setiap pergumulan hidup kami. Engkau mengerti Tuhan keadaan kami saat-saat ini. Seringkali pikiran kami mengacaukan kehidupan kami. Seringkali Tuhan pikiran kami tidak bisa kami kendalikan Tuhan. Siang hari ini firman-Mu menegur kami. Kami mau berjanji Tuhan untuk menaklukkan pikiran-pikiran kami di bawah kaki Kristus. Dan kami percaya Tuhan, janji-janji firman-Mu akan tergenapi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati hamba-hamba-Mu yang melayani pada siang hari ini. WL, pemain musik, multimedia, konsumsi, dan semuanya yang terlibat di dalamnya. Tuhan catat dan Tuhan pasti membalas semua apa yang dikerjakan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Mari angkat tangan kita saudara, kita mohonkan berkat daripada Tuhan. Haleluya. Hamba-Mu mohon, kiranya berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus akan terus Kau curahkan dalam kehidupan kami saat ini sampai selama-lamanya. Kami yakin dan percaya Tuhan, apapun yang kami kerjakan bersama-sama dengan Engkau, pasti Tuhan buat berhasil. Dan kami sangat percaya Tuhan, berkat yang Kau janjikan buat Abraham, Ishak dan Yakub juga terjadi dalam kehidupan kami saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, dengan iman dan percaya, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.